Akankah ada perubahan yang terjadi dari segi strateginya? Tapi perubahan yang kita lihat adalah first pick yang tidak tidak berubah harusnya ya. Berubah. Jadi blue side kali ini untuk Saudi Arabia. Yap. Dan mereka membanning buat Matilda ya sekarang. Gak ada pick untuk Matilda, chip kah nanti akan di-ban nanti oleh Saudi Arabia? Biasanya sekarang Atau udah bisa jadi di-ban first pick ya. Yap. Soalnya pilihannya nggak ada Hilda kan, mereka pengen ambil Hildanya. Kalau mereka ban chipnya ya mereka bisa dapat buat Hilda daripada mereka kasih chip dan Hilda buat musuh. Yeay. Oke. Gaya dulu dikit. Kayak Oke. Dan Chushin masih di ban, berarti ini chip kah yang akan mereka tutup? atau Karena kayaknya Trong juga pernah pakai chip. pakai chip ya. Nah, bisa sih kalau mereka membawain chipnya, cuman worth it gak nanti untuk chip dengan 2 hero yang bakal mereka tukarkan dan gak ada banning untuk chip. Yves-nya Oke. di ban. Wah, ini mau ban mana nih? Saudi Arabia mau coba untuk menawarkan, ayo kita kontes yuk, Phoveus dan juga chipnya. Atau Mereka bisa Fanny, dapat Fanny 2 udah ya di ban. sebenarnya. Gak ada Fanny. Masih ada Hayabusa kembali sih, masih ada Hayabusa. Iya ya. Yep. Oke, Suyonya juga karena udah ditutup. Filipina sedang dilema nih. Wah, chipnya tetap di ban sekarang. Gak ada chip, ada Phoveus yang lepas. Langsung di-secure dengan Saudi Arabia. Phoveus ya, hero yang selalu bisa annoying banget buat Phoveus, selalu melompat dan dengan nerf untuk skill satunya dia ditambah cooldownnya gak ngefek juga ya. Karena yang mengerikan itu Infernal Pursuit atau ultimate-nya dia yang baru. Bakal selalu bisa ngejar dan tanpa ada cooldown sama sekali. Karena Demonic Force tuh jadi pasif ya buat buat si Phoveus zaman now. Jadi ya itulah kenapa kita lihat Phoveus selalu bisa dijadikan priority dengan first pick yang langsung diambil oleh Saudi Arabia dan menuju ke arah mana nih, mau ambil Alpha kah sekarang untuk Filipina? Dan juga karena midnya udah mulai dipersempit, Valentina juga bisa jadi opsi lagi, tapi Chow dan Valentina terlebih dahulu. Oke, agak beda ya. Chow Valentina nyimpen nih. Assassin kemungkinan masih bisa dipakai juga. Kalau mereka mau main split push ya ada Link. Masih ada Hayabusa juga kalau main seperti tadi straightforward. Tapi Alpha besar kemungkinan bisa dipegang Saudi Arabia sekali kalau mereka mau. Track record mereka, catatan alfanya ada cukup banyak. Kalau mau diambil bisa banget nih sekarang. Tapi tentunya dengan partner yang memadai ya, karena mereka akan berhadapan dengan Valentina. Jangan sampai ya alfanya lompat karena efek fear dibalikin dengan Chow yang menendang alfa lebih dalam, masuk ke teritori milik dari Filipina. Oke, Alpha bersama Gatot Kaca. Gatot Rom sudah terkonfirmasi harusnya. Tidak akan ada flexibility lagi terhadap Gatot Kacanya tersebut. Dan dengan adanya 3 hero petarung nih ya, 3 hero yang punya durability cukup tinggi juga kali ini untuk tim Philippines. Mereka akan coba untuk main ke arah pick off dengan combo kah? Karena sebenarnya kalau bicara tentang adanya Chow yang kemungkinan bakal ada di tangan dari Gomez, ini udah bisa jalan bareng sama Valentina. Tapi akankah di make sure dengan adanya gold laner yang punya target instant kill? Oke. Tadi gue kira ya mereka bisa ngamanin Nathan kan. Melihat 3 awal seperti ini buat Saudi Arabia, Nathan bakal ada di posisi yang cukup kuat. Tapi pilihan mereka secure objektif. Xbox langsung diambil. Jadi berarti akan ada kontestasi untuk turtle yang pertama. Ini bakal seru nih. Di menit yang kedua ya, siapapun yang dapatin turtle-nya, advantage-nya bisa berkali-kali lipat juga. Karena dua-duanya ini pengen menang buat di turtle yang pertama. Oke, bertukar sisi, tapi the battle of fighter yang kita lihat dari kedua belah Jungle dan Luo Yi yang sudah ditutup sekarang, mengincar lagi harusnya ke arah gold lane. 1-1 itu dia momentum yang bisa diciptakan terus-menerus juga oleh Torres. Dan habis ini mungkin bakal bisa mengincar ke arah Nathan tadi yang seperti apa Omawa katakan juga, karena kebetulan sampai sejauh ini masih belum ditutup sama sekali oleh keduanya. Ya, karena Nathan bisa menghindari After of Guardian ya, dan bahkan Gatot Kaca itu akan tertangkap nanti kalau kena Nathan. Biasanya seperti itu skenario-nya. Tapi ya, Vexana di ban.
Dan last bandnya marksman lagi, Kari juga sebenarnya masih bisa. Harit juga masih bisa. Masih banyak ya. Kayak bahkan kalau ngelihat dari tipikal Philippines kan mereka masih cukup memfavoritkan Cloud gak sih? Yap. Si powerful ya. Oh iya, Cloud juga kan baru di buff ya kemarin ya. Jadi ya cukup bisa mengangkat untuk kemunculan dari Cloud meskipun nggak sering kita lihat sekarang, masih banyak marksman yang memang bisa straightforward ini ngirimin damage dia lebih cepat dibandingkan dengan Cloud yang butuh farming and item. Yap. Tapi aku lebih suka Beatrix sih. Harusnya ya. Untuk sekarang bisa digunakan juga nih sama teman-teman dari Filipina dengan bermain combo, main range juga, ya sebagai high ground defense juga bisa. Beatrix ini udah mulai masuk ke dalam top tier lah untuk gold laner zaman sekarang gak sih Om? Kayak udah mulai kegeser nih ke kayak retail yang masuk, terus Nathan juga yang udah mulai ya udah bisa di head to head kan lah dengan adanya one juga sekarang. Ya sebenarnya bisa banget ya, apalagi Beatrix dan Chow itu bisa jadi paketan. Bisa jadi combo lah buat bisa dimainkan. Benetrates-nya bisa clear lane, nih Miruspecial bisa clear lane, punya 2 source skill yang cukup banget. Efek slow-nya dia akan membuat semua hero pejalan kaki akan sakit panjang. Langsung dikeluarkan juga dengan Saudi Arabia. Akan dipegang oleh Sano dan let's see apakah bisa head to head nih lawan Harit nih. Iya, dan Cloud yang baru kita bahas yang aku pikir bakal bisa dipakai sama Torres, ternyata tidak. Sano lah yang akan menunjukkan bagaimana Cloud itu digunakan oleh Saudi Arabia. Dan mid lane-nya berarti harus ada area of effect. Mungkin Aurora bisa jadi pilihan sekarang lagi. Karena itu juga salah satu hero nyamannya juga ya untuk Kavin, lalu dengan area of effect juga, mengingat ini hero-hero yang punya range gak terlalu jauh, Aurora bisa jadi pilihan sekarang untuk main combo. Ya, tapi aku suka kalau mereka main angin sih. Oh, Cecil, oke ini angin. Wow! Ini adalah jawaban untuk main kumpul 5 sebenarnya. Suka main itu yang disebut pemain. Iya, yang disebut sama Momo dari tadi, Cecilian kan? Yap. Kalau suka kumpul 5 udah main Cecil aja, udah paling enak lah. Mau base start hilang semua, selama masih ada base masih aman, tapi high loss ternyata untuk pick yang terakhir bagi Filipina. Kalau kita melihat sebenarnya lebih stabil untuk draft yang dipegang dengan Filipina sih aku bisa bilang. Kayak mereka kuat dari early, mid, sampai dengan late game. Draft yang sudah mereka bawakan tadi ya. Dan ini dia untuk di early di mana Season dengan export-nya. Dan ini akan bisa setup untuk Turtle yang pertama mandiri juga. Memang sama dengan Tarzan ya, tapi Tarzan kalau dibantu dengan Kavin beda jelas dibantu dengan Galantes ya. Karena Galantes akan jauh lebih nge-burst lagi untuk pemberian damage. Seperti yang kita bisa lihat 3 Impure Rage dipegang oleh Filipina. 3 Impure Rage dan 2 Purify yang dibawa oleh Saudi Arabia untuk menghindari adanya power The Way of the Dragon yang dimiliki juga nih oleh Gomez-nya. Dan kelihatan itu dia dari early game duo mid yang dimenangkan oleh teman-teman dari Filipina, ngebuat dari Saudi Arabia mereka akan bermain jauh lebih aman terlebih dahulu. Dan secara head to head di area gold lane harusnya ini Cloud agak sedikit terancam di hadapan Harit, jadi akan bermain jauh lebih hati-hati terlebih dahulu. Iya, kayak tapi harinya yang tertekan loh kayak freeze lane lah bisa dibilang buat di bottom lane ya. Karena lawan siapa tuh di area topnya? Lawan Sanji. Masih duel yang bakal berkepanjangan juga. Cuman untuk segi rotasi, Filipina mereka cukup cepat ya, clear lane, mereka langsung menghilang juga, masuk ke dalam rumput, dan mereka akan berusaha untuk memegang biar Sanji tidak melakukan backupan secepat mungkin. Kayak di pressure aja, Fernandez cuma bakal nyari info, sementara midnya ya masih dengan main santai sih. Kavin akan coba buat cari stack secara terus-menerus. Jadi nanti kalau mereka udah ada di late game, damage dari Cecilian tidak akan bisa terbendung. Oke, dari asuransi di area late game-nya juga, tapi terjadi keramaian di area top lane 3 versus 3. Sedangkan Tarzan yang masih mencoba untuk mencari informasi dan posisi terlebih dahulu, tertarik sudah Sanji dan bahkan dengan ada Spear Alpha karena 2 round sekaligus, tapi ada Revitalize yang membuat akhirnya teamfight jauh lebih panjang dan Fernandez satu hit terakhirnya pun berhasil untuk dihilangkan walaupun pertukaran menjadi 1 untuk 2 karena Tarzan pun harus menghilang. Bad fit dari belakang, bad impact damage masih belum terasa, namun dengan adanya Unbreakable yang dibuka membuat akhirnya 1 poin kill kembali ditabung lagi, namun Troll pun harus menyerahkan nyawanya. Wow, tiba-tiba ada teamfight yang terjadi tadi.
Meskipun sempat terselamatkan mungkin ya dengan Revitalize, tapi nggak sanggup untuk membendung lagi-lagi ya damage yang bisa diberikan oleh Saudi Arabia. Dan Kevin punya 2 buah assist tadi. Elegant Gem buat dia. Clock of Destiny seharusnya menjadi first item nantinya buat Kevin juga. Cuman ini faktor dari efek stack-nya sih yang bahaya nanti kalau Kevin memang selalu bisa join team fight-nya. Belum ya. Belum ada inisiasi dari The Way of the Dragon balasan juga atas Avatar of Guardian yang telah dibuka. Belum ada target, tapi kali ini dengan adanya The Way of the Dragon, Season berhasil dengan adanya Retribution on point, dan bahkan kali ini Tarzan harus menghilang. Sanji sendirian dan berhasil juga untuk bisa menumbangkan ke arah Seasonnya 1 tukar 1 antara kedua belah jungler, namun keuntungan kembali dipegang oleh Filipina atas dapatnya juga turtle di tangan mereka. Ya, nyaris tadi ya, Fernandes masih bisa mundur ke belakang ternyata. Sedangkan hanya berarti Season yang tumbang juga. Cuman tugas mulia untuk Season berhasil dijalankan dengan maksimal. 1 turtle dapatkan oleh Filipina juga. Cuman Kevin-nya belum terpick off. Dan ini Kevin lumayan aktif nih ya untuk selalu melakukan team fight juga. Cari stack-nya. Dan sayang tadi untuk Bad Impact yang kedua ternyata gagal untuk didapetin stack-nya tadi buat si Kevin. Dan Sano, Torres berhasil dipukul mundur. Benar-benar menjadi bulan-bulanan untuk Sano. Iya, di-poke terus-terusan juga. Oke, masih ada sedikit freeze, tapi Avatar of Guardian bisa dihindari dengan adanya Purify yang dimiliki dengan Zaman Force yang langsung terpop up. Bad Fist dari arah belakang belum bisa mendapatkan point kill karena bermain cukup aman. Torres memeluk satu buah outer bottom turret. Yep. Dan ada pressure kah yang bakal masuk untuk ke jungle dari Saudi Arabia? Karena terlihat cukup aman ya. Oke, ada sekarang purple buff yang coba untuk diganggu. Ada Season yang masuk, Fernandes juga masuk, tapi Kevin lihat memang dia bisa nge-backupin nih, ada stack tambahan, tapi purple buffnya diambil oleh Filipina. Iya, tapi secara level harusnya masih cukup bisa diimbangi ya. Dan Galantes mencoba untuk mundur. Sanguine Claw itu dia membuat akhirnya Galantes pun sedikit out of position, tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Spirit Alpha ternyata The Way of Dragon mampu menumbangkan Tarzan atas hilangnya Galantes, tapi dengan adanya satu blazing duet dari belakang di mana Sano berhasil juga untuk bisa memberikan damage-nya sehingga dari Season pun tidak bertahan lebih lama lagi, dan keuntungan kali ini bisa di-convert oleh Saudi Arabia. Walaupun mereka udah mulai harus concern dengan adanya pergerakan dari Torres yang belum join the fight. Dia dapetin full platingan di bottom lane, tapi Avatar of Guardian kali ini mengincar ke arah Fernandes dengan adanya efek Town. Tidak membuat dari Fernandes pun bisa bertahan jauh lebih lama, dan akhirnya point kill kembali ditabung oleh Saudi Arabia. Iya, itu 2 hero yang memang notable ini sangat tebal ya, Sanji dan juga Troll. Mereka pakai Povius, mereka pakai Gatot Kaca, dan meskipun ini belum join fight-nya buat Torres, kelihatan cukup menjanjikan sebenarnya untuk Saudi Arabia karena early game berhasil mereka pegang. Ini tinggal nunggu waktu kapan antara Cecilion jadi atau Cloud-nya juga bakal jadi, karena Cloud-nya kelihatan aktif ya dari Sanonya yang rela untuk meninggalkan battle lane untuk bisa memenangkan team fight-nya tadi nih sampai ke river bagian top loh. Iya, power pick lah ya. Karena dari segi landingnya juga ternyata Torresnya agak sedikit, walaupun belum tumbang ya, tapi ditekan lah ya dengan kali ini keadaannya under, tapi 3 pemain udah mulai masuk ke dalam area defensif dari Torres, tapi Zaman Force yang membuat akhirnya ada shield plus juga dengan Synchro Vision yang dibuka, clear cepat bisa dilakukan sehingga tidak ada lagi inisiasi yang bisa dilakukan oleh Saudi Arabia. Ya, Saudi Arabia harus mundur kembali ke belakang. Mungkin dari ekonomi masih cukup menjanjikan ya buat keduanya, tapi Kevin ini udah mulai dapetin stack yang cukup banyak juga. Oke, Glowing One selesai untuk Kevin. Purify yang belum digunakan akan menjadi ya satu hal yang bagus, apalagi untuk setup di Turtle nanti yang bakal dimainkan juga ya. Dan Purple Buff yang sudah mulai spawn, dan ternyata bottom lane-nya juga Sano sudah mulai mendapatkan ya gold yang dibutuhkan. Ini Cloud dan juga ada Cecilion nih ul. Ini bentar lagi nih kalau sampai mereka kalah lagi di Turtle buat si Filipinanya. Wah, ini udah harus siap-siap untuk cari cara bagaimana untuk bisa menangkap Kevin. Atau mungkin untuk nangkap Sano juga. Karena dua-duanya bakal menjadi hero yang cukup annoying ya. Yang satunya licin, yang satunya selalu main di belakang deh. Wah, ini kayak keadaan tidak baik-baik saja untuk Filipina ya. Hero scaling yang udah bisa dapetin powernya sedikit demi sedikit di awal-awal game ini menjadi satu tanda mara bahaya buat Filipina sekarang. Dan Turtle akan menjadi satu penentu juga.
Akankah bisa didapatkan oleh Philippines karena terlihat Clean dengan Avatar of Guardian mengincar Clean di belakang dengan adanya Fernandes. Revitalize menyelamatkan dirinya dan Fernandes tidak bertahan lebih lama lagi karena killing spree diamankan oleh Troll. Tapi Kevin akhirnya bisa ditumbangkan di tangan dari Filipina dan bahkan shutdown dan double kill, triple kill bahkan kali ini ditumbangkan oleh Torres. Akhirnya ada satu buah team fight juga yang bisa dimenangkan oleh tim Filipina walaupun Sano dengan adanya Blazing Duet terpaksa untuk mundur lagi dengan battle mirror image karena 2 versus 1 ini hal yang cukup sulit untuk Sano sekarang. Iya, itu terlalu terbuka juga tadi ya dari Kavinnya ya, yang langsung menjadi inceran untuk Filipina. Mereka melihat kalau Kavin jalan sendirian di bagian belakang dan nggak ada yang mengawal terlalu dekat juga dengan dia. Dan akhirnya ketika Kavin tumbang, disusul lah juga dengan yang lainnya, disusul dengan Troll juga. Dan lihat bagaimana Sano dikejarkan dia dan tumbang ternyata untuk Sanonya. Saling ada pertukaran memang, tapi keunggulan untuk Filipina sudah mulai terlihat dari team fight tadi. Bukan hanya objektif ya, tapi dari team fight yang mereka lakukan. Yep, dengan adanya satu lagi inisiasi yang bisa dilakukan, Last Insanity mengincar ke arah seorang Kevin. Avatar of Guardian-nya connect lebih ke arah seorang Fernandes, tapi Tyson terpaksa untuk mundur. Dark Wave telah dibuka, ada Spirit of Al-Alpha yang langsung saja menyambut ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Saudi Arabia dan bahkan Tarzan sendirian di paling depan. Double kill berhasil untuk disumbangkan juga dan bahkan efek Town membuat dari Torres tidak bisa bergerak lebih leluasa dan shutdown didapatkan dan triple kill balasan bisa disumbangkan oleh Tarzan dan menyisakan Gomez sendirian. Wow, itu sangat chaotic sekali. Goldnya tiba-tiba swing lagi buat Saudi Arabia. Dan benar-benar tim fight kumpul yang dicari oleh Saudi Arabia. Dan line up mereka sekarang ini sangat menguntungkan sih untuk Saudi Arabia, aku bisa bilang. Kayak Sanguine Claw, Bad Impact, Blazing Duet juga kalau semuanya kumpul dengan tim fight yang seperti tadi. Ini akan membuat Saudi Arabia ini akan ada di atas angin. Oke. Ini benar-benar kayaknya lagi terbawa adrenalin ya. Yang lagi unggul, dia mau coba untuk paksa lagi. Dan sekarang Lightning Truncheon juga udah selesai untuk Kavinnya. Keadaan kembali berimbang kali ini. Point kill selalu bisa dibalaskan. Walaupun kalau kita ngelihat ya dari segi itemization, ternyata cuma modal Legend Gem doang Om. Clock of Destiny belum bisa diselesaikan sama Kevin. Ya padahal Lightning Truncheon ya tadi ya. Di samping dari Glowing One. Menurutku ya Clock of Destiny salah satu item wajib juga sih buat Cecilion. Karena ada hybrid defense kan. Dia bakal jauh lebih sustain juga. Jadi mari kita tunggu untuk Kevin. Kapan akan menyelesaikan untuk Clock of Destiny dia. Sementara Lordnya sudah mulai di-poke juga. Dan ini kelihatan bagaimana Filipina mereka akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan Lord ini yang lagi ke reset sekarang. Yap, inisiasi team fight telah dilakukan juga dan tapi Sano yang masuk area peperangan. Pertukaran terjadi antara kedua belah gold laner yang berhasil dihilangkan tapi shutdown diciptakan oleh Tyson atas hilangnya Tarzan sekarang dan bahkan Galantes bakal coba untuk maju lagi tapi double kill disumbangkan pula oleh sosok dari Kevin. 3 tukar 3 yang terjadi tapi Sanji masih ada flicker untuk mundur ke arah belakang. Cicilan dari Tyson akan membuat dari 2 pemain Saudi Arabia kali ini terpaksa untuk mundur tapi akan dibalaskan keadaannya. Bakal coba dilompati lagi dengan ada Dark Wave dan juga Infernal Pursuit tapi Tyson hanya kehilangan Viraga Armornya. Immortality pun akan segera dipecahkan. Ada backupan yang dilakukan oleh Gomez juga tapi Last Insanity sudah mulai diledakkan. Damage-nya ternyata masih belum cukup untuk bisa mendapatkan point kill dan bahkan Tyson berhasil dihilangkan. Dengan adanya 1 buah Dragon pun masih belum cukup untuk bisa menumbangkan 2 pemain dan bahkan dibalaskan kembali dengan adanya Torres yang sudah mulai datang dan bahkan Seven Force dan Avatar of Guardian dan Troll pun masih selamat sekarang. Wow. Marathon team fight yang dilakukan Saudi Arabia dan juga Filipina yang berhasil dimenangkan oleh Saudi Arabia. Atau ada pertukaran lah tadi ya, masih seri lah bisa dibilang seri. Tapi tanpa kehadiran season, tanpa retribution, lihat kekalahan untuk Filipina untuk pengambilan dari Lord. Oke, tapi Tarzan udah dapetin Lord, mau coba untuk team fight balas. Ternyata masih belum menjadi hal yang efektif. Kali ini Galantes sendirian bakal coba untuk bertahan juga dengan adanya Batfish yang dia curi. Tapi Sano sendirian juga di sisi yang berkelainan berhasil untuk ditumbangkan sehingga Lord yang didapatkan oleh Saudi Arabia ini tidak akan bisa dimaksimalkan karena hanya tersisa Troll dan Sanji saja. Iya, sebenarnya akan menjadi Lord yang gratis yang bisa dibersihkan oleh Filipina itu sendiri ya. Kayaknya akan ditahan di bagian tengah, damage-nya besar banget juga Season Galantes. Bahkan masih ada retribution kalau mau dipakai tapi akan disimpan untuk mengambil purple buff. Jadi ya, Lord yang sangat-sangat sia-sia sih. Cuman tim fight-nya kita bisa bilang ya ada skenario di mana Saudi Arabia mereka bisa unggul di sana ya. Ingat mereka punya damage yang cukup besar tadi. Cuman aku selalu ngeliat juga nih, entah kenapa Kevin ini selalu bisa di sebelahnya ya. Itu ada hero-hero dari
Filipina. Kayak semuanya udah langsung targetin ke Kevin, dan jarak dekat tanpa pengawalan jelas akan merugikan untuk Saudi Arabia kalau sampai Kevin terpick off. Yep. Ditabrak, dicari sih, ini mah udah jadi DPO nih untuk Kevin sekarang karena tim fightnya bakal susah banget untuk bisa berhadapan dengan Kevin, tapi karena memang harus ada di sebelahnya nggak sih Om kalau berhadapan dengan Cecilian? Karena kan kalau misalkan ada jarak dia bakal mudah untuk ngasih damage lebih besar. Betul, cuman kok bisa gitu kan, kita tahu kan Cecil hero yang paling belakang, yang pertama hero paling belakang nih, dan yang kedua kok gak ada yang cover buat Kavinnya, jadi Kavinnya bebas. Tadi ditempelin 2 hero loh tadi, bukan cuma satu, ditempelin Gomez, ditempelin Galantes, semuanya memang punya efek dash, cuman ya mereka harus melihat bagaimana posisi dari Kavin juga, kecuali kalau Kavinnya bisa dibiarin tumbang, tapi soundnya damage-nya masuk semua, it's okay gitu loh buat Saudi Arabia. Tapi mungkin karena hero-hero backupnya ya kayak Volvius, kayak Gatot Kaca, itu hero yang inisiasi dan lompat ke depan gak sih? Jadinya belakangnya terbengkalai nih. Mereka benar-benar ada di depan semua untuk mengincar damager dari pemain-pemain tim Filipina. Sehingga tidak ada penjagaan untuk Kevin. Sebenarnya paling oke ya buat cover si Kevinnya itu Sanji ya. Cuman kadang ya Demonic Force-nya atau Infernal Pursuit-nya ke depan juga. Jadi memang ninggalin semuanya, dan Kevin ini belum selesai Clock of Destiny-nya sih. Gak terlalu tebel sebenarnya, gak terlalu tanky-tanky tanpa bantuan tambahan dari Hybrid Defense yang bisa diberikan dari Clock of Destiny. Yep. Oke, Avatar of Guardian. Belum ada target yang terkena. Hampir aja ada inisiasi yang bisa dilakukan, tapi perlahan ini akan menjadi bom waktu untuk Filipina karena sumbangan damage dari bad impact-nya Kevin itu tadi udah mulai terasa sih. Sepertiga dari full bar HP-nya Torres pun berhasil dihilangkan. Wow, yep. Dan Kevin selalu stay di belakang juga. Butuh waktu lah sebenarnya. Memang dia bisa tumbang ya. Ada yang ngekorin buat Kevinnya. Tapi kita selalu melihat butuh waktu. Kayak dia menjadi pemain kedua atau ketiga. Jangan sampai pemain pertama lah yang tumbang aja buat si Kevinnya. Dan tim fight sudah mulai di-initiate nih sepertinya. Iya, tapi hanya ada sedikit ancaman saja dengan adanya Glorious Pathway. Memang dibuka, tapi belum ada inisiasi lanjutan lagi. Mereka akan mengincar ke arah Lord terlebih dahulu. Memastikan mungkin menculik satu pemain, tapi belum berhasil. Yang bisa dilakukan sama Filipina adalah memilih untuk disengage terlebih dahulu, dan diam-diam Lordnya ini udah mulai di take over sama Tarzan. Akan ada sedikit cicilan yang dilakukan juga, sementara dari Saison akan memberikan poke damage dari arah belakang untuk memukul mundur pemain-pemain dari Saudi Arabia. Itu kena lagi ya, Sanguine Flow, bad impact dari Kevin, dan Lordnya masih diajak untuk berdansa dulu, maju mundur. Dan belum ada yang mau mengalah satu sama lain juga. Tarzan, Brute Force, Breastplate selesai. Serah tambahan untuk attack ya dari setiap stack yang bisa didapatkan juga. Apakah mereka akan start dulu nih sekarang? Kalau mau start sebenarnya bisa banget dilakukan oleh Saudi Arabia. Ini udah low HP banget. Tapi Saison berhasil untuk men-take over terhadap Lordnya. Avatar of Guardian mengincarkan di belakang, tapi tim fight-nya dipisahkan. Blazing Duet dari Sano mengincar karena Galantes, tapi tidak terselamatkan karena Sanji pun tertinggal sendirian. The Way of the Dragon, Tarzan yang akan menjadi target. Saison masih punya Immortal, dan 3 pemain secara total dari Saudi Arabia berhasil dihilangkan tanpa adanya kontes sama sekali yang bisa dilakukan. Bahkan trade pun tidak ada sekarang. Wah, satu miss moment sih bisa dibilang ya. Bagaimana Lordnya ternyata bisa diambil oleh Filipina, dan akhirnya ini membuahkan hasil ya, impactnya dengan 3 lane yang langsung dipush oleh Filipina juga. Meskipun Kevin di sini udah belum tumbang sama sekali, masih sempat untuk kembali ya. Cuman ya banyak hal yang harus dibayarkan oleh Saudi Arabia itu sendiri, seperti base start yang sudah mulai pecah, dan bahkan apakah akan coba untuk di end nih dari Kevin yang menghilang dengan The Way of the Dragon tanpa adanya Purify, kali ini pun membawa Filipina menuju ke Grand Final. Satu momen yang terakhir tadi melihat tidak adanya Purify yang dipegang dengan Kevin juga. Terinitiate dan langsung terhabisi di tempat dan langsung end the game. Meskipun awal kurang mulus bagi Filipina, tapi ternyata akhir sangat-sangat mulus sekali. Mereka mendapatkan Lord, mereka bahkan langsung straight end untuk mendapatkan kemenangan penuh 2-0 atas tuan rumah Saudi Arabia. Wow, 2-0. Bahkan dengan adanya hero scaling pun tidak diizinkan untuk bersinar. Dan sang tuan rumah Saudi Arabia, mereka akan diturunkan ke bronze match. Sehingga ini dia Grand Finalist pertama kita di ISF World Esports Championship 2024.
satu timnas dari Philippines. Dan juga mereka masih ya mendapatkan poin penuh juga 2-0 kembali nih semasa babak quarter final dan juga untuk babak dari semifinal tadi. Dan on that swift victory. I got to ask you though, you look pretty comfortable considering that this was your first international appearance on the big stage. Talk to me about how you felt. Actually, first, I'm nervous, but at the same time, excited and confident on my first time here in international tournament. I think that's because even though it's our first time, the four of us, we have our coach Daki, coach Pau, and Kyle TZ who have the experience in international tournaments. So yeah, they just give us a heads up about the pressure here. So. Do you feel like playing against, the local hometown hero, hometown favourites of Saudi Arabia affected those nerves at all, knowing that people in the crowd, of course, you got fans of your own over here. I have been hearing them, I have been seeing them. But do you feel like, going up against the local team of Saudi Arabia affected you guys at all? Actually, I didn't feel any pressure at all. Not because we know that not because we underestimate the Saudi, but because we're just so confident about our gameplay and we just trust each other. And my final question for you, your next opposition is going to be either Malaysia or Indonesia. During group stages, you lost one game against Malaysia. So you got to tell me and convince everybody in the chat, everybody at home, everybody here in the crowd, what makes your team better than Malaysia? I think what makes it better than Malaysia is that we're much eager to win. And since this is our first time, and I think it's just the same. We know what to do. I think as long as you know what to do, you don't feel any pressure at all. And yes, it's because of the guidance of the those coaches and Kyle TZ who has the experience in international. So yeah, I think that's what makes us much better than Malaysia. I'm going to give you the opportunity to say your thanks to everybody that's been cheering you on here in the crowd and also in the chat as well. So is there anything you want to say to everybody? So thank you to our fans in the Philippines, here to all our bosses, and also to our families who is watching and keeps supporting us here. And yeah, I think that's all. Amazing. Best of luck moving forward in the rest of the tournament. And it is back over to our lovely analyst. Plus untuk Saudi Arabia, dan kita akan melihat dulu untuk highlight tadi dari replay untuk game kita yang kedua, di mana di early game advantage-nya untuk team fight ini cukup banyak dan cukup continuous bisa dimenangkan oleh Saudi Arabia. Kayak ya positioning yang dimainkan dengan Kavin juga yang berada di bagian belakang ini cukup menguntungkan bagi mereka itu sendiri. Tapi lihat, aku selalu ngeliatnya bagaimana Kavinnya juga kadang-kadang yang bisa terkena pressure. Nah ini sebenarnya lebih ke team fight yang lumayan terpisah-pisah juga. Ini tanpa kehadiran Sano sebenarnya yang masih berada di area top lane. Jadi ini akhirnya menguntungkan juga nih untuk Filipina. Tadi ada triple kill yang sempat didapatkan. Tapi selama Kavinnya di belakang dan baik-baik saja, ya Filipina mereka akan sulit untuk bisa mengejar. Karena Kavin harusnya menjadi target paling utama mereka kan untuk mereka bisa menangin team fight. Dan kayak ini Kavin selalu sebenarnya punya posisi di belakang. Terus juga tadi ada momentum demi momentum yang bisa diciptakan juga sama teman-teman dari Saudi Arabia. Cuman gak banyak karena kayak sebagai damage dealer sebenarnya Sano juga dari tadi main Cloud-nya agresif banget dan dia udah punya damage yang cukup untuk ngasih poke. Tapi kayak ini bener-bener Kavinnya dipegang, tiba-tiba ada di depan wajah, dan the way of the dragon Kavin yang tidak punya purify akhirnya membawa Lord di menit yang ke-6 pun menjadi kemenangan dan menjadi tiket grand final yang bisa diamankan oleh tim Philippines. Nah ya, dan akhirnya aku tahu tuh kenapa Kavinnya tumbang tadi. Waktu dia pakai purify, dia tuh maju, dia tuh pengen nge-backup teman-teman yang lain. Tapi ternyata ya masih bisa digagalkan juga. Cuma ya sayang sekali ya, tapi purple buff dan orange buff orange buffnya imbang, tapi purple buffnya ternyata tercuri cukup banyak ya.
Filipina mereka unggul di sana nih, yang berarti untuk Tarzannya nggak punya purple buff yang cukup banyak juga. Ada Winter Crown, Queen Swing, War Axe ini untuk brute force ini buat Tarzannya. Tapi berhadapan dengan Season yang memang membawakan Xbox dan juga Xbox yang selalu bisa mencoba ya untuk melakukan adu retribution. Jadi sama-sama kuat sebenarnya, cuman anti sisi dari